Kalau wajib tidak bisa ditawar dan biasanya jumlahnya sedikit. Sholat wajib kan hanya 5 waktu, harus dilakukan secara sempurna. Puasa Ramadan hanya 1 bulan, harus dilakukan secara sempurna. Tetapi yang sunnah itu jangan dipaksakan kalau memang tidak mampu. Maka lakukanlah semampunya. Nggak usah puasa setiap hari, Bu ya. Iya, nanti kurus badannya. Ya. Puasa cukup bulan Ramadan saja. Kata Rasulullah kalau mau puasa sunnah cukup 3 hari dalam sebulan. Ya. Ayyamul bid atau dipilih misalnya Senin, Kamis dan seterusnya. Ya, jangan terlalu semangat setiap hari atau setiap 2 hari, sehari puasa sehari tidak seperti puasa Daud sampai orang-orang di sekitarnya kehilangan haknya, ya. Suaminya kehilangan haknya, anak-anaknya kehilangan haknya. Demi apa? Aku lagi bersemangat beribadah. Memang ibadah cuma itu. Ibu-ibu mendampingi suaminya, melayani dan sebagainya itu juga ibadah. Setiap ibadah ada tempatnya masing-masing. Jadi jangan dipaksakan, apalagi itu adalah ibadah sunnah. Jadi lakukanlah dengan senang hati. Ibadah sunnah itu harus dilakukan dengan senang hati. Jangan ada terpaksa ya. Ada tekanan-tekanan. Sholat malam misalnya, kalau kuatnya 2 rakaat, 4 rakaat cukup. Jangan dipaksakan sampai harus 11 rakaat. Kan kemarin sudah ya, bab sebelumnya Bu ya? Iya, namanya minimalis dalam beribadah. Bukan kurang ya, tapi ada seorang sahabat yang pakai tambang, masih ingat ya? Ya, kalau ngantuk dia senderan itu. Kata Nabi, ini tambang untuk apa ini? Itu punya Zainab itu kalau capek dia bersandar, lepas itu tambangnya. Kalau kamu ngantuk, suruh tidur dulu, baru nanti sholat begitu semangat. Jangan ngantuk dipaksain untuk beribadah, kecuali ibadah wajib ya. Kalau wajib tidak bisa ditawar, memang dia harus dikerjakan. Taib. Jadi sekali lagi hadis yang pertama ini menyampaikan pesan. Kalau Nabi tidak menjelaskan secara detail, lakukan saja apa yang disampaikan secara global. Ya, jangan terlalu banyak bertanya yang tujuannya bukan untuk pengamalan, untuk diamalkan, tapi sekedar untuk mengeksplor, pokoknya sampai detail masalahnya. Atau kadang-kadang yas'alu an syai'in lam yaqa', menanyakan sesuatu yang belum terjadi, ya, sampai rumit, andai-andai dan seterusnya. Sudah dijawabnya nanti saja kalau pas terjadi ya kan gitu. Nanti aja kalau terjadi baru ditanyakan, kalau belum terjadi nggak usah ditanyakan, ya, karena masih banyak hal-hal lain yang jelas untuk difahami, untuk bisa difahami dan diamalkan daripada persoalan yang rumit, detail dan seterusnya. Baik Ibu, hadis yang kedua. An Abi Najih Al-Arbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan wajilat minhal qulub. Suatu hari Rasulullah ini memberikan mau'idhah, memberikan nasihat, wejangan yang balighatun, sangat mendalam, sangat mengena, mengesankan sekali sehingga hati ini menjadi takut karenanya. Wajilat minhal qulub, menggetarkan hati, wa dzarafat minhal uyun, bisa meneteskan air mata. Ini biasanya orang-orang tertentu yang bisa berbicara sampai menembus kalbu, begitu Bu ya, di dalam muhasabah dan seterusnya. Nah, suatu saat Nabi melakukan hal itu sampai para sahabat itu menangis saking dalamnya isi daripada nasihat yang disampaikan. Tidak disebutkan di sini isi nasihatnya. Tetapi perawi hadis ini kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi' fa'ausina." Sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. Nasihat orang yang mau berpisah untuk selamanya. Oleh karena itu, berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Maka Nabi pun memberikan wasiat, usikum bitaqwallah. Aku memberikan wasiat kepada kalian, hendaklah engkau semua menjaga ketakwaan kepada Allah. Ini wasiat Nabi kepada kita sebagai umatnya, ya. Ketika
masa-masa yang sudah sedemikian rusak, atau dalam konteks hadis ini di mana Rasulullah menyampaikan pesan yang sangat mendalam seperti pesan perpisahan begitu, maka nasihat pertama yang disampaikan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, was-sam'i wat-tha'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Pesan yang kedua agar taat kepada pemimpin. Meskipun pemimpinmu itu adalah seorang budak hamba sahaya dari Habasyah. Kenapa Habasyah, Bu? Habasyah Ethiopia. Biasanya orangnya hitam, digambarkan seperti sahabat Bilal. Bagi sebagian orang, penampilan seperti Bilal itu dianggap memiliki kelas yang bawah, kira-kira begitu. Tetapi makanya dimaksudkan oleh Nabi, meskipun pimpinanmu itu adalah orang yang seperti itu, wajib kamu mentaati dan menjaga karena dia adalah pimpinan. Supaya tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan. Kalau pemimpin itu tidak ditaati, lalu apa artinya? Sebuah jamaah tanpa kepemimpinan. Atau jamaah yang pemimpinnya tidak ditaati, maka kehidupan ini menjadi tidak teratur. Kan begitu, Bu ya? Di sini misalnya nih, kan ada pimpinannya nih. Pimpinannya kan Pak Karnali tadi, yang membuka acara. Kalau kita nggak taat sama beliau ini, beliau bisa tutup sekarang juga ini. Ya silakan Pak Karnali, tak tutup aja Ibu, suruh pulang. Boleh nggak? Beliau punya hak. Ya, saya juga diam dari tadi menunggu beliau mempersilakan kan. Kalau nggak dipersilakan saya juga nggak boleh kan gitu. Karena ada pemimpinnya, ini lingkungan kecil seperti ini. Nah, apalagi konteksnya itu adalah negara. Kalau kalian dipimpin di sebuah negara oleh seorang pimpinan yang sudah disepakati, sudah diangkat, sudah dibaiat. Kalau dalam konteks kita ini sudah melalui proses pemilihan, ya entah pemilihannya benar atau enggak benar, yang penting udah dipilih kan begitu Pak ya. Kalau enggak benar itu urusan mereka yang berlaku tidak benar. Tapi kalau sudah terpilih, berarti harus ditaati. Perintah Nabi seperti itu, ya, supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Ya. Kemudian, wa innahu man ya'ish minkum, barang siapa di antara kalian yang umurnya panjang, termasuk kita ini. Karena apa? Nabi sudah meninggalkan kita dan kita berada di akhir zaman. Maka kalian nanti akan melihat banyak sekali perselisihan. Dan sudah kita rasakan nih Bu ya. Ini kan banyak perselisihan Bu ya. Wow, pokoknya macam-macam lah. Perselisih, orang gampang konflik, gampang gaduh, gampang mereka kemudian bermusuhan, ya, tidak ramah, banyak kemaksiatan, saling fitnah. Kan sudah banyak yang seperti ini. Ya kan? Kiri kanan kondisinya sudah tidak terlalu kondusif lah kira-kira begitu. Maka apa yang harus dilakukan pada saat seperti itu ya Rasulullah? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pada saat itu kalian hendaklah menetapi atau memegang sunnahku, ajaran-ajaranku, maksudnya begitu. Dan ajaran khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi dalam kondisi kacau seperti sekarang ini, dalam tanda kutip kacau dalam perspektif agama, ya, karena tadi kegaduhan begitu banyak, kemaksiatan banyak, orang berselisih, berkonflik dan lain sebagainya. Maka yang harus kita lakukan, pesan Nabi adalah alaikum bisunnati, pegang itu sunnah Nabi, ajaran Nabi. Persoalannya kalau orang tidak mau belajar sunnah Nabi, ajaran Nabi, yang mau dipegang apa? Ada orang awam nggak pernah ngaji misalnya Bu, nggak pernah datang ke sini Bu, atau ke tempat yang lain, nggak ada ilmunya, suasana gaduh. Dia mau pegang kepada sunnah Nabi yang seperti apa, orang dia tidak paham ajaran Rasul. Akhirnya dia justru menjadi sumber kekacauan itu sendiri. Kan menjadi sumber kekacauan kan? Kalau masyarakat ini bodoh, tidak mengerti tentang agamanya, justru mereka menjadi sumber kekacauan itu sendiri. Maka wajib kita belajar mengetahui ajaran Rasulullah agar bisa kita pegang. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Lalu perintahnya adalah adzu 'alaiha bin nawajidh. Sunnah Nabi, ajaran Nabi itu kamu gigit kuat-kuat itu dengan gigi taring atau gigi geraham. Nawajidh itu
Ada yang mengatakan adros, adros itu gigi geraham. Ada yang mengatakan anyab, nab, gigi taring. Maksudnya apa? Ini kiasan. Jadi sunnah ajaran agama itu jangan hanya digigit dengan gigi seri. Gigi seri kan depan ya. Kuat nggak gigitnya? Paling dia bisa memotong, tapi nggak bisa kuat. Itu kalau ditarik kenceng, yang rontok apanya? Giginya, ya. Apalagi gigi-gigi seperti kita ini. Tapi kalau gigitnya pakai geraham, kenceng gitu, kuat. Itu kalau ditarik paling yang putus talinya, bukan gerahamnya. Itu maksudnya. Artinya sangat serius Nabi memberikan pesan kepada kita terhadap sunnah Nabi, terhadap ajaran agama. Di akhir zaman seperti ini harus kamu pegang kuat seperti orang menggigit dengan gerahamnya. Persoalannya sekali lagi ada yang persoalannya ada yang digigit apa tidak. Kalau orang tidak memahami ajaran agama berarti nggak ada yang digigit kan? Ya nggak ada, nggak bisa. Nah, konsisten. Pelariannya itu adalah agama sebagai solusi. Kalau orang kacau pikirannya, larinya bukan ke agama, kira-kira apa yang terjadi? Tambah kacau kan gitu kan? Coba lihat Ibu, orang-orang di berita-berita itu, yang pikirannya kacau, stres sedang banyak masalah, tetapi pelariannya bukan ke agama, yang terjadi apa? Ya pelariannya ke mabuk-mabukan. Nanti pelariannya ke tempat-tempat yang nggak jelas, malah tambah kacau. Ini ternyata pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati terhadap hal yang baru, dibaru-barui atau diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jangan mengada-ada di dalam agama, karena agama ini sudah sempurna diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, pesan ini menjadi sangat penting, pesan yang sangat serius dan mendalam. Ketika Rasulullah menyampaikan pesan yang membuat sahabat itu menangis dan bergetar hatinya, mereka sadar mau berpisah dengan Rasulullah, maka minta dinasehati. Dan nasihat itu akhirnya adalah untuk kita semuanya. Apa isi nasihatnya? Pertama tadi adalah menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mentaati pimpinan, sepanjang itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Yang ketiga adalah berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin, ya, agar digigit dengan dipegang kuat-kuat, jangan dilepas seperti orang menggigit pakai geraham. Dan yang keempat adalah hati-hati terhadap masalah-masalah yang baru di dalam agama. Orang kadang mengada-ada ajaran-ajaran yang baru diada-adakan, mengaku ini itu dan lain sebagainya. Lakukan saja yang pasti-pasti, ya, di dalam agama yang tidak ada perselisihan pendapat di situ. Ya, tadi yang kita sebutkan bagi orang awam seperti kita, yang wajib lakukan secara sempurna dan yang sunnah lakukan semampunya. Ya, begitu Ibu ya prinsipnya. Gak usah banyak bertanya Bu ya, kan gak boleh tadi. Diamalkan saja. Oh, ini agama ribet banget perasaan nih. Kayaknya orang beragama itu susah sekali, sehingga orang ini mau mendekat ke agama malah takut, gitu kan? Malah takut ini itu dan lain sebagainya, ya. Nah, pernah Ibu dengar ada orang mau berangkat haji takut dibalas di sana katanya. Takut dibalas. Ya takut dibalas. Taubat dulu di sini, Bu, baru berangkat ke sana, biar nggak dibalas di sana. Ya kalau dia sudah berkemampuan, sayang banget kalau hanya begitu kemudian dia menjadi takut. Baik Ibu, hadis yang ketiga. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Rasulullah memberikan jaminan, semua umatku akan masuk surga. Amin. Illa, kecuali man aba,
orang yang suka membantah atau enggan, membangkang. Ya kalau bangkang mau diapain kan? Masa diikutkan masuk surga juga, ya. Asal tidak bangkang saja masuk surga kan gitu. Hadis ini. Illa man aba. Lalu sahabat bertanya, "Qil ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapa yang kategori orang bangkang itu yang seperti apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada ajaranku, dialah yang masuk surga. Orang yang suka membantah ajaranku, dia adalah orang yang membangkang dan dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, coba ini kan menjadi sangat penting bagi kita sekalian. Secara umum di sini mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu merupakan cara agar kita selamat di dunia dan di akhirat dengan mengikuti hadiyun Nabi, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum itu adalah mempelajari agama, karena agama itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada Al-Quran di dalamnya, ada hadis-hadis di dalamnya. Maka penting atau perlu kita semuanya belajar, ya, baik belajar Al-Quran, belajar hadis atau belajar agama ini secara keseluruhan dalam bentuk yang lebih instan, ya. Bukan kajian tafsir, bukan kajian hadis, tapi instan, bentuk ceramah-ceramah yang mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran. Ya, itu perlu kita lakukan. Baik, ini kita tinggalkan hadis yang keempat, makan pakai tangan kanan, Ibu. Nah, ini masa Nabi dulu, ada orang pakai tangan kiri, ditegur sama Nabi, pakai tangan kanan, nggak bisa katanya. Padahal dia sombong. Begitu dia bilang tidak bisa karena sombong, benar-benar dia tidak mampu mengangkat tangannya untuk selama-lamanya itu. Kualat sama Nabi, kira-kira begitu. Oke, intinya makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Hadis yang kelima, ini perintah Rasulullah untuk meluruskan barisan, khususnya di dalam sholat. Dan juga bisa dikiaskan di luar sholat, artinya tidak saling berselisih, harus menjaga persatuan dan kesatuan. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Hendaklah engkau semua benar-benar meluruskan barisan-barisanmu dalam sholat, atau kalau tidak suka meluruskan, pasti Allah akan membalikkan antara wajah-wajahmu semua. Maksudnya Allah akan memasukkan rasa permusuhan, saling benci, saling berselisih, ya, di dalam hati kalian. Nah, sholat barisannya lurus, itu Nabi selalu sebelum takbir meluruskan barisannya dulu. Maka para imam biasanya dia akan menghadap ke jamaahnya terlebih dahulu, sawwu sufufakum, luruskan barisannya. Ini bagian daripada kesempurnaan sholat. Kalau jadi imam jangan cuk langsung Allahu Akbar, ya, barisan belakang masih nggak karuan. Ya nggak apa, lihat dulu, perhatikan dulu. Nabi itu tegas dalam persoalan ini. Sampai ada orang yang dadanya agak ke depan dikit suruh mundur itu supaya rata. Kenapa? Lurusnya barisan secara lahiriah, zahir, itu bisa mempengaruhi suasana batin seseorang. Seperti kita ini betul-betul sama, ini saudara. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau kalian tidak mau lurus dalam berbagai urusan, khususnya di dalam persoalan sholat, tidak suka disiplin, tertib, maka ini akan menimbulkan apa? Allah akan tanamkan rasa permusuhan, saling benci, saling berselisih di dalam hati kalian. Ya. Maka lahiriah akan berpengaruh kepada batiniahnya. Maka secara lahiriah kita juga harus bersikap yang baik, ya. Menunjukkan sikap yang baik, toleransinya tinggi kepada sesama, ya, menghargai orang lain dan seterusnya, supaya dijaga suasana hati kita ini dapat terus bersatu, ya, dengan yang lainnya. Nah, dalam konteks sholat di sini kita memang diperintahkan tadi untuk benar-benar meluruskan barisan. Begitu pula dalam peperangan, ya, dan hal-hal lain. Baik. Seolah-olah beliau meratakan letaknya anak panah sampai beliau meyakinkan bahwa semua telah mengerti betul akan meluruskan barisan.
Digambarkan dalam riwayat Imam Muslim seperti Rasulullah itu menjajarkan anak panah. Anak panah kan pasti sama Bu ya. Kalau dijajarkan begitu kan rapi banget ini. Ya, kira-kira kalau di kita ini kayak tentara. Nah, Bapak Ibu ini kalau barisan tentara, ada mantan tentara di sini, pasti barisannya kan enak dilihat Ibu ya. Oh, geraknya itu bisa bareng gitu loh. Hormatnya itu bisa bareng gitu. Udah begitu dipilih orang-orangnya sama, tingginya sama, besarnya sama kan gitu kan. Itu indah seperti itu. Makanya kesatuan mereka secara jiwa perjuangannya, sabta marganya itu kuat. Nah, di dalam sholat juga seperti itu. Meskipun tidak harus orangnya sama, ya kan? Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil. Yang penting lurus barisannya. Kita mengibaratkan seperti tentara karena Nabi di sini seperti menjajarkan anak panah yang begitu rata, persis sampai seperti itu. Hai hamba-hamba Allah, hendaklah engkau semua benar-benar meratakan barisanmu, atau kalau tidak suka meratakan barisan, pastilah Allah membalikkan antara wajah-wajahmu semua. Ya tadi ya, maksudnya adalah membuat kita menjadi tidak akur, gampang berselisih dengan yang lainnya. Taib. An Abi Musa, ada satu hadis, ini ibu-ibu nih harus tahu hadis ini, ya, bapak-bapak juga. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala ikhtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi minal lail. Di Madinah pernah ada kebakaran. Ya. Di malam hari. Itu disebabkan karena keteledoran. Ya. Kalau kita ini kalau di masa lalu di kampung berarti pakai lampu itu Bu ya. Lampu minyak lah itu kan. Itu enggak hati-hati, biasanya itu bisa menimbulkan kebakaran. Ya kalau di kita, di kota seperti ini, konsleting listrik. Jangan sembarangan, listrik itu harus rapi, instalasinya jangan sampai ada yang hubungan arus pendek yang bisa menimbulkan kebakaran. Ternyata itu Nabi sudah mengajarkan kepada kita. Nabi sudah mengajarkan. Huddisa Rasulullah, kebakaran itu disampaikan kepada Nabi. Ya, lalu Nabi kemudian bersabda, inna hadhihin nar aduun lakum. Jadi api itu adalah musuhmu semua. Musuh ketika dia menjadi kebakaran. Kecuali dia ketika kecil sesuai dengan kebutuhan, bisa untuk masak, bisa untuk menghangatkan badan, bisa untuk penerangan, kalau sesuai kebutuhan. Tetapi kalau besar, api itu aduwwul lakum, musuh bagi kalian. Fa idza nimtum, jika kalian mau tidur di malam hari, fa'atfi'uha ankum, maka padamkanlah api itu dari padam. Jadi kalau malam disuruh padamkan api. Ternyata Rasulullah juga mengajarkan, bukan hanya keselamatan, tetapi juga efisiensi. Untuk apa? Terang-terang orang tidur kan begitu. Lampu-lampu yang berbahaya itu mesti harus dimatikan. Di rumah misalnya ada dispenser misalnya, dispenser masih nyala, terus 24 jam, dalam seminggu nggak apa-apa, sebulan mungkin nggak apa-apa, tapi dalam 2-3 bulan non-stop tidak pernah dimatikan itu on-off-nya, itu juga bisa berbahaya, bisa menimbulkan kebakaran. Ternyata Nabi sudah mengajarkan untuk mengantisipasi itu semuanya. Kalau dispenser siang hari hidup sesuai keperluan, begitu kita tidur malam, bapak-bapak ini mesti harus kontrol semua Pak, dari depan sampai belakang. Ya, dalam hadis yang lain bukan hanya persoalan dari depan sampai belakang, pintu dikunci, lampu-lampu yang tidak berguna dimatikan. Ya. Kemudian dalam hadis lain kalau ada bejana-bejana yang terbuka ditutup, biar nggak ada tikus, tidak ada cecak dan lain sebagainya. Ini harusnya pekerjaan bapak. Kalau ibu capek, ya habis ngurusin rumah biasanya tidur duluan kan, capek. Bapaknya keliling dari depan, pintu terkunci, jendela-jendela semua sudah tertutup, lampu-lampu yang tidak perlu semuanya harus dimatikan, dispenser yang masih hidup harus dimatikan. Begitu bapak-bapak, ya. Jangan bapak-bapaknya malah tidur duluan, ya. Ibu-ibunya yang udah capek dari pagi suruh ngurusin yang detail-detail seperti itu. Nah, kalau bisa ya kerjasama memang harusnya. Pastikan, Bu, Pak, itu pintu belakang sudah terkunci apa belum? Ya, dikunci supaya nggak menimbulkan bahaya. Ini antisipasi dan ternyata
itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.